Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarif Faisal. Saya merupakan peserta asesmen kompetensi minimum angkatan ke-6 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kali ini saya ingin melakukan pengimbasan dari asesmen kompetensi minimum yang sudah saya laksanakan. Nah, ini merupakan tampak web yang dimana saya sebagai peserta asesmen kompetensi minimum. Ini nama saya Sarif Faisal, nomornya. Nah, ini saya masuk ke asesmen. Nah, di sini saya sudah selesai pelaksanaan asesmen. Nah, saya cuma melakukan pengimbasan. Nah, jadi setelah video ini selesai, saya akan mengirimkan video ini ke YouTube channel saya. Kemudian linknya saya akan kirimkan ke sini. Nah, cuma saya akan memperlihatkan apa sih yang sudah saya lalui gitu. Apa saja yang saya sudah lalui dari asesmen kompetensi minimum ini. Nah, ini saya akan buka di tautannya ya. Nah, ini saya udah 100% melaksanakan, maka karena saya udah 100%, saya berhak menerima sertifikat ya. Sertifikat dari hasil pelaksanaan asesmen yang sudah saya ikuti ini. Oke, saya akan menjelaskan tahapan apa saja yang sudah saya lalui. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ya. 8 jenjang yang harus konten kursus yang harus saya lalui, dan ini bertingkat gitu. Jadi kita nggak bisa memilih kursusnya mana saja. Misalkan, saya ingin memilih konsep asesmen nasional dulu, atau saya memilih asesmen literasi membaca tingkat SMA dulu, nggak bisa gitu. Jadi kita harus melalui perjenjangan dari orientasi guru, belajar AKM, kemudian setelah selesai dan ada kuis. Di sini ada 3 topik 1 kuis, baru kita baru boleh masuk ke pengantar program BIMTEK. Jadi nggak bisa ngelompat gitu, nggak bisa melompat. Nah, ini baru masuk pengantar program BIMTEK, ada 2 topik dan 1 kuis. Nah, baru bisa masuk ke konsep asesmen nasional. Nah, seperti itu caranya ya. Oke. Nah, kita coba buka yang pertama. Orientasi ini gimana sih maksudnya? Nah, jadi ini kayak pengenalan ya. Mengenalkan apa itu asesmen kompetensi minimum. Nah, jadi dari pengenalan ini ingin menyampaikan bahwa asesmen kompetensi minimum itu untuk mengatasi persoalan guru ya. Jadi guru tuh ada permasalahan. Nah, ada permasalahan, dan permasalahan ini ada 4. Nah, disampaikan ada 4 permasalahan, dan ini sebenarnya AKM ini adalah program dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, di sini berbagi persoalan guru. Nah, rupanya persoalannya ada 4. Yang pertama adalah berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Jadi banyak hal yang asumsi-asumsi atau persepsi-persepsi pada guru tersendiri. Asesmen nasional itu seperti apa sih? Nah, itu banyak miskonsepsi gitu. Jadi nggak sesuai dengan konsepnya gitu. Nah, kemudian adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Nah, jadi seakan-akan ini asesmen nasional itu seperti ujian nasional, seperti pengganti ujian nasional, padahal bukan ya, bukan pengganti. Nah, sehingga banyak terjadi malpraktek gitu dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Nanti akan saya jelaskan apa sih bedanya dengan ujian nasional dan asesmen nasional itu seperti apa sih gitu.
Yang ketiga adalah guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Nah, asesmen kan penilaian ya, penilaian nasional itu gimana gitu. Guru tuh masih belum paham tuh cara membacanya gimana gitu. Yang keempat adalah guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti. Nah, jadi nggak hanya kita melakukan penilaian, penilaian itu evaluasi ya. Nah, setelah kita melakukan penilaian, kita analisis. Nah, kita analisis cara membacanya gimana, itu menganalisis. Nah, baru kita nindaklanjuti gitu untuk mengatasi ada permasalahan nih. Nah, jadi kita harus tindaklanjuti. Bagaimana cara menindaklanjutinya? Artinya, bagaimana cara menindaklanjuti dari hasil asesmen nasional itu. Nah, kemudian, nah programnya adalah dalam 32 jam pertemuan dihitung ya, alokasinya sekitar 32 jam pertemuan, tapi dapat diatur secara bebas atau fleksibel. Itu gini maksudnya. Ini yang angkatan ke-6 ini dibuka pada tanggal 28 Februari ya. Pada 28 Februari itu sekitar maaf, pada 29 ya, 29 Januari ya. Jadi waktu untuk angkatan ke-6 ini dari 29 sampai tanggal 29 Januari sampai tanggal 2 Februari 2021. Nah, jadi selama kurang lebih 1 2 3 4 5, dan selama waktu 5 hari kita bisa mengatur waktu. Saya bisa mengatur waktu untuk mengerjakan dan membaca bagaimana asesmen kompetensi minimum ini gitu. Nah, jadi ada beberapa kuis dan beberapa topik. Nah, saya bisa fleksibel lah gitu. Kadang-kadang saya ngerjain malam gitu, kadang-kadang pagi, kalau ada kesempatan juga saya kerjakan. Nah, akhirnya pada tanggal 31 Januari saya udah selesai gitu. Jadi belum sampai tanggal 2 Februari saya udah selesai dulu, udah menyelesaikan 100%. Nah, itu dia. Jadi bisa dilaksanakan secara fleksibel ya. Nah, kemudian ini ada beberapa tahapannya. Jadi ini kayak apa ya? Dasar dari pembuatan jenjang ini gitu. Dasar dari pembuatan bagian-bagian asesmen ini adalah disusun dengan memadukan tahapan dan pendekatan modular. Nah, jadi yang kita lewat itu ada tahapannya dan beberapa pendekatan. Nah, tujuannya sih adalah untuk memfasilitasi peserta melakukan personalisasi pembelajaran, artinya belajar mandiri gitu. Nah, pendekatannya adalah pada memadukan tahapan dan pendekatan modular, di modul dan tahapan digunakan. Nah, supaya peserta dari yang mengikuti AKM ini bisa belajar sendiri itu, atau personalisasi pembelajaran. Nah, kemudian program ini dapat mendorong guru untuk saling belajar dengan guru yang lain dalam hal berbagi praktik baik pembelajaran. Jadi ada ini kayak grup nih, grup Telegram. Jadi grup Telegram itu ada beberapa guru-guru yang mengikuti AKM ini. Nah, itu bisa berinteraksi di situ. Jadi kayak disediakan gitu. Oh, ini disediakan tempat yang dimana kamu tuh bisa saling bersosialisasi dengan guru yang lain gitu, se-Indonesia ya, karena pesertanya kan itu se-Indonesia. Nah, ini pertama adalah latar belakang, ada 3 topik ya. Apa pentingnya asesmen itu gimana, kemudian refleksi dari orientasi ini. Nah, kilas balik gitu mas, refleksi. Nah, pertama latar belakang ya. Latar belakang apa sih? Rupanya latar belakang itu dari kualitas pendidikan di Indonesia ini yang masih kurang itu, masih dalam keadaan stagnan. Nah, dasarnya itu adalah dari hasil PISA gitu. Nah, dari hasil PISA pada tahun 2018 sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca yang di bawah minimum. 70% ya. Jadi 70% itu bukan kekuatan itu kan, bukan, tapi siswa sebanyak 70% itu literasi membacanya kurang gitu. Jadi misalkan ada siswa sebanyak 100 orang, 70-nya kurang, cuman 30-nya baik aja, 70-nya kurang, berarti kan harus ada perubahan itu, sehingga 70 orang ini bisa
seperti temannya 30 orang. Nah, itu permisalan ya. Nah, nggak hanya literasi aja, keterampilan matematika juga kurang. Nah, kemudian sebanyak 71%, kemudian 60% kompetensi minimum di bidang sains. Nah, dan ini stagnan selama 10-15 tahun. Jadi persentase anak kita itu jadi gini ya, selama 10-15 tahun tuh nggak ada peningkatan gitu, nggak ada peningkatan di dalam kualitas pendidikan. Nah, maka perlu ada sesuatu nih untuk merubah pendidikan yang ada di Indonesia ini. Nah, itu latar belakangnya. Nah, untuk merubah itu ya perlu ada reformasi gitu, reformasi di dalam penilaian gitu. Nah, gunanya apa, tujuannya apa gitu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari reformasi penilaian itu agar kualitas pendidikan di Indonesia itu semakin bagus. Nah, jadi nah, bagaimana supaya bagus itu perlu dipetakan gitu. Ini perlu dipetakan nih pendidikan di Indonesia ini. Nah, cara untuk memetakannya itu menggunakan assessment. Nah, jadi assessment itu adalah cara untuk memetakan mutu pendidikan. Nah, setelah dipetakan, nah dibaca oleh semuanya, termasuk Direktorat Jenderal, kemudian oleh para guru-guru dan semuanya ya, termasuk orang tua juga atau stakeholder juga. Nah, setelah dibaca baru bisa ditindaklanjuti. Nah, jadi kita nggak bisa mengalami perbaikan kalau nggak ada petanya, nggak ada gitu. Nah, maka dimulai tahun 2021. Nah, Asesmen Nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi UN tuh nggak berlaku lagi, karena fungsi UN itu kan juga sebenarnya sama untuk mengetahui kualitas ya, untuk mengetahui kualitas, cuman itu nggak holistik, nggak mendalam gitu. Untuk mengetahui kualitasnya hanya pada satu bagian saja. Nah, jadi kita perlu alat ukur yang sifatnya itu holistik, menyeluruh, sehingga petanya itu benar tuh. Nah, makanya dia mengganti posisi ujian nasional. Cuman berbeda tujuan. Nah, ada perbedaan tujuan di sini antara ujian nasional dengan AN, asesmen nasional. Nah, dia juga menyatakan bahwa ini hasil ini juga atas koordinasi Kementerian Pendidikan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Nah, jadi lembaga di Indonesia ini saling berkecimpung agar kualitas pendidikan di Indonesia itu semakin bagus gitu. Nah, kemudian AN diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Seperti kan tadi kan yang saya katakan bahwa ini untuk memetakan. Nah, dan setelah dipetakan baru meningkatkan mutu. Nah, tapi AN ini atau Asesmen Nasional ini enggak ada konsekuensi di dalam pencapaian proses belajar. Bukan berarti misalkan nanti AN-nya rendah itu artinya sekolahnya nggak bagus, atau misalkan anak itu nggak berpotensi gitu, nilainya rendah nggak bisa masuk ke perguruan tinggi, atau misalkan tidak lulus ujian. Tidak berdampak. Jadi AN itu tidak berdampak pada pencapaian proses belajar anak. Nah, kemudian ini ada pemaparan dari Mas Menteri, yaitu Nadiem Makarim, mengenai AKM ini, termasuk juga AN ya. Jadi asesmen nasional itu ada 3. Pertama, asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter dengan survei lingkungan. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, apa sih pentingnya AKM itu? AN itu, AN apa sih pentingnya? Nah, penting itu untuk meningkatkan mutu. Jadi kita harus tahu petanya dulu, memetakan, baru kita bisa meningkatkan mutu. Tapi kalau kita tidak memetakan tuh bagaimana mutu pendidikan itu akan baik gitu, akan meningkat. Bagaimana caranya kalau petanya nggak ada?
Nah, di sini dikatakan bahwa mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Jadi itu bukan salah satu itu orientasi. Nah, jadi tetapi keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi. Nah, kompetensi itu bukanlah hanya materi saja itu. Tapi pemahaman, keterampilan, kecakapan. Nah, itu kompetensi. Kompetensi kita itu apa gitu. Kompetensi peserta didik kita apa gitu. Ya, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, terlebih lagi memang kompetensi ini sangat diperlukan pada pendidikan abad sekarang, itu abad 21. Nah, jadi siswa harus menguasai berbagai kecakapan hidup. Nah, cuman maksudnya itu apa sih? Memahami, harus menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial. Nah, di sini ada kata esensial ya. Berarti yang penting-penting aja gitu. Jadi yang diajarkan di dalam sekolah adalah bagaimana menjadikan para peserta didik itu cakap dalam hidupnya. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, tujuannya apa? Untuk menghadapi tantangan abad ke-21, yang dimana mungkin para stakeholder berpikir bahwa abad 21 ini manusia itu harus berinovasi gitu untuk mempertahankan hidupnya. Jadi kalau misalkan nggak cakap, kemudian nggak berinovasi, itu nggak bisa untuk mempertahankan hidupnya sendiri gitu. Jadi bagaimana supaya bisa? Nah, harus cakap hidupnya. Nah, kecakapan ini terdiri dari menggunakan teknologi informasi. Kecakapan hidup itu artinya bagaimana hidup bisa bersosialisasi. Nah, kemudian untuk bekerja dan berkontribusi kepada masyarakat. Jadi kayak ada manfaatnya gitu loh. Nah, apa sih manfaat lo gitu? Apa sih manfaat kamu gitu? Nah, ada kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, jadi manusia yang bagus pada abad 21 itu nanti udah sekarang ya. Nah, jadi kita harus mempersiapkan anak-anak kita itu bagaimana mereka tuh cakap untuk belajar dan berinovasi. Nah, jadi bukanlah mereka selesai sekolah mereka selesai belajar, enggak. Nah, tapi bagaimana kita mengajarkan mereka, para peserta didik, bahwa belajar itu seumur hidup. Walaupun kamu udah keluar dari sekolah, kamu harus tetap belajar. Nah, itu gimana caranya itu, dan berinovasi gitu. Nah, kemudian bisa cakap menggunakan teknologi informasi, karena teknologi informasi itu kan semakin berkembang ya. Nah, kalau semakin berkembang kan berarti kan kita harus memahami itu bagaimana cara penggunaan teknologi ini, informasi ini gimana. Nah, itu harus bisa berkembang, artinya kembali lagi harus bisa belajar. Nah, kemudian kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi. Nah, jadi kan kalau orang yang bagus kan ada orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, tapi kalau nggak bisa bermanfaat bagi orang lain, untuk apa kan hidup kan? Kita nggak bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, jadi kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu nama kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, mengukurnya gimana ini kan? Mengukur kompetensi tersebut. Nah ya, kembali ya, assessment nasional sebagai alat ukur ya. Alat ukur yang tadi saya sudah bilang untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang dikuasai siswa ya, atau peserta didik. Nah, jadi tidak hanya memotret hasil belajar saja, namun juga hasil belajar secara emosional. Jadi nggak hanya kognitif saja yang diukur, tapi emosional diukur juga. Melalui apa? Melalui survei karakter. Nah, jadi ada 3 hal. Asesmen nasional ada 3 hal. Asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, survei karakter itu emosional tuh gimana? Emosi ini dari anak tuh gimana? Nah, nah ini ada karakter. Siswa Indonesia itu harus ada 6 karakternya.
pertama beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, perilakunya itu harus mulia sesuai dengan tuntunan dan tuntutan. Kemudian berkebinekaan global. Bineka kan walaupun beda-beda tapi tetap satu jua kan. Nah, tapi secara global. Kemudian 3 itu mandiri. Bagaimana kita menjadi pribadi yang mandiri gitu. Nah, keempat bernalar kritis. Nah, kritis itu perlunya untuk apa? Untuk belajar. Nah, kemudian kreatif itu berinovasi gitu. Gotong royong itu saling bermanfaat. Nah, itu berhubungan semua kan. Nah, ini profil. Nah, jadi pelajar Indonesia itu harus seperti ini. Nah, kemudian ini kompetensi ya, kompetensi abad 21, Pancasila dan yang lainnya. Nah, ini adalah alat ukurnya ini, 3 ini. AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, ini refleksi ya tadi ya. Nah, ini enggak terlalu penting. Kemudian kita masuk ke pengantar program Bintek Belajar ya. Nah, tapi sebelumnya sebenarnya kalau kuis ini dia ada ini ya. Ini ada kuis ya. Kuis ini untuk mengetahui untuk mengetahui informasi apa yang ada pada para peserta, itu kayak pretest gitu. Nah, mau tahu pretestnya gimana sih, pemahaman di awal itu gimana gitu. Jadi diadakan kuis di sini. Nah, kemudian baru pada pemahaman asesmen kompetensi minimum. Jadi asesmen kompetensi minimum itu adalah bagian asesmen nasional. Jadi nggak sama. Jadi asesmen nasional itu paling atas ada asesmen kompetensi minimum, ada survei karakter dengan survei lingkungan belajar. Oke. Nah, lalu ini ada konsep ya. Konsep asesmen nasional. Nah, konsepnya gimana sih? Yang kita lihat pengantarnya ya. Nah, jadi saya bilang ada AKM, survei karakter dan survei lingkungan. Lalu asesmen nasional memasukkan informasi untuk memantau ya. Ini kayak untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar ini untuk apa sih? Itu apa sih diperbaiki? Nah, informasi apa sih ya kurangnya untuk memperbaiki apa sih? Nah, itu dia. Jadi asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Jadi dari waktu ke waktu secara terus menerus ya, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Nah, supaya tidak senjang pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian itu asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang harus seharusnya menjadi tujuan-tujuan. Sebenarnya jadi asesmen nasional kayak ini. Sebenarnya pendidikan itu seperti ini loh, gitu. Jadi menunjukkan pendidikan sebenarnya seperti ini, gitu. Bukan pada masa ujian nasional. Nah, dia menggambarkan karakteristik secara esensial yang penting-penting aja gitu. Ini manfaatnya ya. Jadi potret itu peta, kemudian umpan balik itu kayak dianalisis gitu. Nah, ini buat program tuh kayak tindak lanjut ya. Next ya. Nah, ini evaluasinya. Nah, bisa nanti dibaca ya. Jadi kurang lebih yang tadi saya jelaskan ini perbedaan dari UN. Nah, dia dinyatakan sini UN kurang optimal sebagai alat ya. Sebagai alat ukur itu kurang optimal karena hanya memotret knowledge pada mata pelajaran tertentu saja, itu saja UN. Jadi kurang mengetahui bagaimana peta pendidikan. Jadi dengan menggunakan UN itu tidak bisa mengetahui peta pendidikan secara menyeluruh. Cuman sebagian-bagian saja yang bisa diketahui. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa UN itu diterapkan seperti assessment
of learning, jadi untuk pembelajaran saja, bukan sebagai assessment for learning. For learning kan proses pembelajaran terus menerus. Nah ini ada ujian nasional, bisa kalau pengen ya masuk ke sini silahkan. Nah jadi intinya tuh untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi misalkan di sekolah tuh belum merasakan baik sekolahnya, ya nggak apa-apa, jangan dipaksakan untuk supaya AKM-nya tinggi, tidak. Nah kalau gitu petanya nggak kelihatan gitu. Jadi nggak harus ada treatment khusus untuk persiapan AKM, itu nggak perlu ada, karena AKM itu masuk dalam proses pembelajaran secara menyeluruh. Nah ini membanding asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah ini ya, jadi kalau asesmen nasional itu tujuannya itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem pendidikan. Kalau ini capaian, ini mutu, beda. Kalau capaian itu akhir, kalau mutu tuh dalam proses gimana. Kemudian jenjang penilaiannya itu dari yang formal dan informal juga ya, kayak program kesetaraan jenjang dan dasar dan menengah. Levelnya itu cuman sampel aja, cuman 5, 8, dan 11. Kelas 5, 8, dan 11 levelnya. Kalau ini semuanya tingkat akhir pada tiap jenjang. Jadi kayak ngambil sampel aja gitu kalau untuk yang level siswanya. Subjek siswa itu siswa dipilih secara acak. Jadi ada sistemnya. Nah kalau ini kan UN kan harus diikuti semuanya. Model soalnya lebih banyak, PG, PGK menjodohkan dan lain, isian singkat dan uraian. Kalau ini cuma pilihan ganda, isian singkat, gramatika, SMA atau SMK. Kemudian sasarannya itu lebih pada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim suatu pendidikan. Jadi kompetensi literasi harus ditingkatkan, numerasi juga, atau gabungan dari itu. Nah kalau UN itu penguasaan terhadap mata pelajaran, jadi penguasaan konsep mata pelajaran gitu. Nah metodenya itu sama-sama pakai CBT, sebenarnya sama-sama pakai komputer ya. Nah itu metodenya. Kita lanjut. Nah ini ada kuis ya, ada kuis, tapi kita lanjut aja. Nah ini baru dapat rencana nih, kalau sudah melewati itu akan mendapatkan rencana, baru masuk ke konsep asesmen nasional. Nah di sini ada pengantar, tujuan dan manfaat, evaluasi ujian nasional, membanding asesmen nasional dengan ujian nasional, kuis kisi dah ya, sama seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian teknis pelaksanaan KM asesmen nasional, teknis gimana, ada petunjuk teknisnya. Nah ini teknisnya. Nah teknisnya itu kalau asesmen nasional terbagi kan sebagai kategori lingkungan, jadi anti survei. Kalau ini adalah kayak perhitungan gitu AKM-nya, tapi terdiri dulu literasi dan numerasi. Kalau literasi itu dia paham nggak anak ini dengan bacaan, kemudian bagaimana menggunakan, evaluasi gimana, kemudian refleksi. Nah kalau numerasi 3 aja, memahami, mengaplikasi dari numerasi, dan bernalar. Nah itu dia. Ini jadwalnya, pesertanya berbasis komputer dan sifat adaptif ya. Ini pelaksanaan cuma 2 hari saja ya kalau untuk AKM. Nah ini kriteria, ini enggak terlalu penting-penting amat ya, bisa dibaca. Yang penting kita mengikuti ini dan belajar. Nah ini bentuk soalnya. Nah ini ada kuis lagi, jadi setiap tahapan tuh ada kuis ya. Nah ini ada asesmen literasi membaca. Jadi di sini terbagi 2, literasi dan numerasi. Literasi itu apa? Kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Nah jadi paling mendasar. Nah jadi harus pahami dulu literasi membaca menulis itu apa sih. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi. Jadi udah baca, ditulis, kemudian mencari informasi lain,
menelusuri lebih dalam, mengolah untuk kebaikan, supaya bermanfaat dan memahami informasi, untuk menganalisis, menanggapi, menggunakan teks tulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan, dan lain-lain. Nah, itu kayak konsep literasi membaca seperti itu. Nah, setelah itu Anda mengenal asesmennya gimana. Nah, ini bisa dibaca ya. Nah, ada teks informasi ya, dan yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya asesmen numerasi. Jadi ada setelah literasi itu numerasi, jadi silakan diikuti. Nah, baru ini kayak kuis terakhir itu. Kuis terakhir. Nah, setelah bisa menjawab kuis terakhir, nah nanti kayak dibandingkan antara yang pertama dengan yang terakhir itu gimana. Nah, itu saja pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan yang penting gini, karena ini sifatnya fleksibel, bertahap dan modular, jadi ya digunakan sebaiknya sesegera mungkin menyelesaikan gitu. Ada waktu senggang selesaikan atau dikerjakan, ada waktu senggang dikerjakan, karena penyampaian dia ada persentase untuk melihat pencapaian kita menjalankan modul-modul ini. Nah, jadi misalkan kita udah mulai ngantuk atau misalkan ada kerjaan lain ya udah, misal baru sampai 40% nih, saya matikan dulu, nggak apa-apa, bisa, karena datanya langsung terekam. Nah, karena datanya akan langsung terekam oleh apa? Oleh Kemendikbud. Nah, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat penjelasan ini. Nah, dan yang melihat video bisa mengikuti angkatan 7 atau 8. Nah, saya akhiri pertemuan kali ini dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, saya tutup dengan doa ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.